Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo para petanimu. Pada kesempatan kali ini, di sini kita sebagai seorang petani dalam proses budidaya apapun kita perlu merawat. Ya, perawatan bagi lahan kita juga bagi tanaman kita. Perawatan tersebut harus kita lakukan secara konsisten agar hasil dari budidaya tanaman kita bisa bagus. Salah satu perawatan yang bisa kita lakukan dalam proses budidaya adalah pemupukan, yang dimana pemupukan itu memiliki peranan penting dan yang jelas nanti efeknya cukup bagus untuk tanaman. Salah satu prosesnya yaitu pemupukan dengan menggunakan pupuk organik cair, yang dimana pupuk organik cair ini adalah pupuk yang saya rasa lebih murah, ramah lingkungan, dan bermanfaat bagi lingkungan dan tanaman kita, yang dimana kita aplikasikan setiap kurang lebih 4 hari sekali atau paling maksimal 3 hari sekali ya, yang dimana pengaplikasiannya harus kita encerkan. Pupuk POC ini kita buat dengan biaya yang cukup murah, yang menurut kami dengan penggunaan POC semacam ini itu bisa menjadikan tanah menjadi lebih subur. Dan ini buktinya tanaman-tanaman kita tetap tumbuh dan survive ya kawan-kawan. Meskipun ini perawatan untuk gulmanya masih kurang bagus ya, tapi yang jelas kami setiap pemberian air di musim kemarau semacam ini POC cukup sangat membantu ya bagi tanaman yang kita budidayakan. Ini tanaman cabai rawitnya bukti nyata bahwasanya penggunaan POC itu cukup bagus ya. Ini selalu diberikan POC ya kawan-kawan, tapi ini ya pemberiannya 3 hari hingga 4 hari sekali kawan-kawan, dengan cara dikocor di perlubang tanamnya. Dan pada kesempatan kali ini kawan-kawan kita akan memberikan contoh bagaimana aplikasi POC dalam proses penyiraman. Jadi setiap kami saya memilih 4 hari ataupun 3 hari sekali itu karena di musim kemarau kondisi air itu cukup cepat kering ya, sehingga setiap 3 hari sekali kita berikan air dengan dosis kurang lebih ya, ini antara 10 literan ya kan 10 literan. Lalu kita berikan pupuk organik cair ini kan pupuk POC dari kotoran domba yang dicampur dengan hijau-hijauan, dicampur dengan dedak dan lain sebagainya yang pernah kita jelaskan sebelumnya. Nah, itu kita campur pada air yang akan kita pergunakan kocor. Nah, ini manfaatnya yang jelas akan memperkaya unsur hara. Yang kedua ya, saya ulangi lagi, yang jelas fungsi POC ini yang jelas adalah memperbanyak ya, bukan memperbanyak tapi lebih tepatnya menyediakan unsur hara secara kaya lengkap. Dan yang kedua yaitu menghidupkan mikroorganisme yang berada di tanah, sehingga nantinya tanah yang kita budidayakan itu efeknya tidak langsung ya kawan-kawan kalau untuk POC semacam ini, tapi efeknya untuk penanaman berikutnya ya kawan-kawan itu biasanya efeknya luar biasa sekali. Dan ini kita perlukan ya dalam proses budidaya apapun. Dan ini di sisi lain juga harganya murah, kita aplikasikan setiap kita melakukan proses penyiraman, jadinya POC nya nantinya lebih mudah. Nah, ini sekalian menyiram juga sekalian kita berikan POC ke tanaman yang kita budidayakan, 1 gayung untuk 1 tanaman ya. Untuk dosisnya POC sendiri kawan-kawan bisa mengencerkan 1:15 ataupun 1:10 ya kawan-kawan, semacam itu. Tapi yang jelas kita biasanya menggunakan perbandingan 1:15 ya, dengan menggunakan POC urin kelinci POC kotoran domba kan kawan, semacam itu. Dan ini kita aplikasikan tiap tanamannya sekali nyiram 1 gayung untuk 1 tanaman. Dan oke kan itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan kegiatan pada pagi hari ini. Semoga kan bisa mengambil hikmahnya, manfaatnya, serta hal-hal positif yang dipergunakan dalam proses budidaya tanaman. Yang jelas jika ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang jelas mari kita bertani dengan biaya yang cukup murah dan ramah lingkungan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.